Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang metode dan media promosi kesehatan. Oke, berbicara tentang Promkes. Promkes itu kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam merubah perilaku masyarakat. Nah, merubah perilaku masyarakat ini bukan sesuatu hal yang mudah, tapi butuh proses yang panjang sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berperilaku hidup sehat katakanlah atau berperilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Oleh karena itu, karena waktu yang digunakan untuk merubah perilaku masyarakat tadi tidak sebentar, maka Promkes tidak boleh berhenti. Harus tetap berlanjut, harus tetap inovatif, harus tetap kreatif dalam menciptakan konten-konten promosi kesehatan. Oke. Karena kesadaran dan pengetahuan yang baik pun belum tentu berperilaku baik. Contoh, sebagian besar masyarakat tahu betul bahwa dampak merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Mereka tahu, mereka sadar bahwa rokok itu berbahaya, rokok itu racun, dan lain sebagainya. Apakah serta-merta bisa merubah perilaku merokok mereka? Tentu tidak. Karena bukan sedikit orang-orang pintar, bahkan dokter, perawat, atau profesi kesehatan yang lainnya justru masih berperilaku merokok. Padahal mereka tahu betul dan mereka bisa baca bahwa di kemasan rokok sudah dicantumkan beberapa gambar, dicantumkan tulisan bahwa rokok dapat membunuhmu. Tapi apakah berubah pada perilaku mereka? Tidak. Perilaku mereka tetap buruk. Oleh karena itu, promosi kesehatan tidak pernah berhenti. Promosi kesehatan harus terus-menerus digencarkan. Tapi promosi kesehatan ini membutuhkan metode, membutuhkan cara. Selain membutuhkan metode, membutuhkan juga alatnya, medianya, atau sarana untuk menyampaikan pesan tersebut begitu. Nah, dengan menggabungkan antara metode dan media, maka harapannya adalah pesan tadi, pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat tadi akan mudah diterima, dicerna, diserap oleh sasaran sehingga kesadaran masyarakat akan PKHBS lebih mudah terwujud. Oke, tentunya kita berharap tidak hanya sadar, tapi berdampak pada perilakunya. Oke. Pengertian promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk mempengaruhi masyarakat agar menghentikan perilaku beresiko tinggi dan menggantikannya dengan perilaku yang aman atau paling tidak resikonya rendah. Jadi tidak terlalu beresiko. Oke, berbicara tentang promosi kesehatan. Promosi yang efektif, yang pertama ada tergantung dari realita di lapangan. Karena seringkali pesan tersebut menjadi tidak tersampaikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan. Jadi misal, kita membawa misi mau menyampaikan pesan terkait dengan DBD. Ternyata yang saat ini lagi trending topik adalah corona. Nah, pesan DBD tadi menjadi tidak ampuh untuk diserap oleh masyarakat karena dirasa tidak pas dengan apa yang mereka rasakan begitu. Oke, yang kedua, kebutuhan masyarakat. Jelas, mereka butuh informasi apa, kita masuk dengan informasi yang sama, maka kita akan diterima. Tapi mereka butuh informasi apa misal, kemudian kita masuk dengan informasi yang tidak mereka harapkan, ya akan sulit untuk memasukkan itu. Apalagi kalau seandainya kita tidak memahami segmentasi pasar kita. Informasi yang kita berikan misalkan hanya untuk orang-orang dewasa, untuk orang-orang tua misal. Tapi ternyata segmentasi pasar kita anak-anak sekolah SD, anak-anak TK misal, pastinya tidak akan masuk pesan tersebut. Oke, kemudian tren masalah kesehatan. Tadi sudah saya bahas di depan bahwa tren masalah kesehatan saat ini adalah misal merebaknya wabah corona COVID-19. Tapi yang kita bahas atau yang kita promosikan adalah tidak ada kaitan sama sekali dengan COVID-19. Maka ini akan menjadi informasi yang sia-sia, tidak akan didengar. Kemudian dalam mempromosikan
kesehatan, pesan-pesan kesehatan yang efektif, kita harus juga melihat apa dampak langsung ke masyarakat setelah informasi ini kita sampaikan. Apakah bermanfaat untuk mereka ataukah hanya sekedar ingin oh mereka tahu selesai begitu atau apa. Nah, ini dampak langsung perlu kita pikirkan juga. Oke. Nah, ini promosi kesehatan itu memiliki strategi yang banyak sekali. Strategi yang banyak sekali dan trennya di Indonesia itu baru di health education. Berbicara tentang mengedukasi bagaimana menyampaikan penyuluhan dan lain sebagainya. Padahal strategi dari promosi kesehatan itu ada banyak. Menurut WHO, paling tidak selain health education, ada advokasi. Kita mengadvokasi orang-orang yang berwenang katakanlah. Sehingga mereka mau mendukung program kita. Kemudian ada policy development. Ini penarikan kebijakan atau penyusunan kebijakan. Contoh, corona merebak sudah lama di dunia gitu ya, sudah dari beberapa bulan yang lalu. Tapi di Indonesia, sekitar di bulan Maret, barulah Presiden mengumumkan bahwa ada 2 orang yang positif COVID-19. Baru setelahnya itu disusunlah kebijakan bahwa kita harus tinggal di rumah selama 14 hari, sekolah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan lain sebagainya. Segala aktivitas dilakukan di rumah. Nah, ini adalah salah satu policy development. Jadi membuat kebijakan terkait dengan masalah kesehatan yang saat ini beredar. Kemudian ada community capacity building. Nah, ini salah satu ini bagian dari health education, yaitu kita meningkatkan kapasitas dari masyarakat, baik itu kemampuan, dan lain sebagainya di tingkat masyarakat. Kemudian, health promotion strategi selanjutnya adalah research. Nah, ini yang harusnya menjadi dasar dari metode atau menjadi dasar untuk pembuatan media, promosi, dan lain sebagainya begitu. Karena tadi berdasarkan hasil penelitian. Jadi real, sesuai dengan kondisi masyarakat, kondisi kebutuhan masyarakat saat itu apa. Berdasarkan hasil riset, bukan berdasarkan hasil kira-kira. Kemudian ada pemasaran sosial. Kemudian yang terakhir ada program development and evaluasi. Nah, ini pembuatan program dan mengevaluasi. Biasanya program-program kesehatan itu banyak dan bagus. Di Indonesia banyak dan bagus. Namun, evaluasinya yang dirasa kurang. Saya merasa bahwa program-program kesehatan kita bagus, banyak. Contoh, penanganan stunting, heboh. Saat itu semua puskesmas, semua dinas dan lain sebagainya difokuskan untuk menangani masalah stunting. Tapi apakah dievaluasi? Sudah berapa banyakkah yang sudah terbebas dari stunting? Sudah berapa banyakkah program tersebut nyampe ke masyarakat? Karena masih banyak sekali masyarakat yang belum tersentuh. Apalagi puskesmas tidak pernah terjun langsung ke masyarakat. Hal ini menjadi rumit. Jadi masyarakat tidak pernah tahu siapa petugas puskesmasnya, siapa kepala puskesmasnya. Gitu ya. Karena kepala puskesmas biasanya lebih aman, nyaman berada di dalam ruangan ber-AC dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa puskesmas itu punya 2 wajah. Wajah utamanya dia adalah UKM, upaya kesehatan masyarakat, bukan UKP, upaya kesehatan perorangan. Jadi salah besar kalau seandainya puskesmas hanya berfokus pada pengobatan. Puskesmas harusnya tidak punya ruangan pun tidak masalah. Karena dia harus terjun langsung ke masyarakat, mengamati masyarakat, melihat faktor resiko apa yang akan terjadi di masyarakat. Bukan menunggu dalam ruangan. Itulah bedanya. Oke. Kemudian, berbicara tentang promosi, harapannya adalah kita dapat merubah perilaku masyarakat. Nah, berdasarkan hasil riset, paling tidak ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Faktor pertama adalah adanya fasilitas. Jika ada fasilitas, masyarakat mau berubah. Oh, pasti. Misal, di suatu desa,
tidak ada sumber air sehingga masyarakat tidak pernah mandi misal atau jarang mandi misalkan, kemudian cuci tangan tidak pernah karena sumber airnya jauh, sumber airnya sulit sehingga mereka memanfaatkan air tadi hanya untuk minum dan masak misalkan. Nah, sementara pemerintah ingin masyarakat tersebut berperilaku hidup sehat dengan cara apa? Misal mandi, kemudian menjaga kebersihan begitu ya. Kemudian cuci tangan sebelum makan, setelah BAB dan lain sebagainya, cuci tangan. Tapi karena fasilitasnya tidak ada, masyarakat tidak mampu untuk cuci tangan, mandi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pasti akan berubah perilaku mereka kalau seandainya ada fasilitas. Nah, biasanya pemerintah bekerja sama dengan beberapa LSM, bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar misalkan untuk membuat sumber air misalnya yang lebih dekat gitu ya, atau akses air lebih mudah masuk ke dalam desa dan seterusnya. Sehingga perilaku masyarakat akan berubah begitu ya. Kemudian selain fasilitas, yang kedua adanya pengertian. Kalau program tadi yang kita ciptakan atau penyuluhan tadi yang kita sampaikan masuk akal menurut mereka atau mereka paham, mereka mengerti akan ke mana begitu arah pembicaraan kita ini atau penyuluhan yang kita kasih ini, maka akan berperilaku baik, mereka akan mengikuti. Oke. Jika yang kita sampaikan tadi bertentangan dengan pengertian mereka, bertentangan dengan masuk akalnya mereka, maka pasti tidak akan terjadi perubahan perilaku di sana karena mereka akan menolak. Begitu. Kemudian adanya persetujuan. Nah, berbicara tentang persetujuan ini, kita harus melakukan tadi strategi advokasi. Jika kepala daerah misalkan, jika tokoh masyarakat misalkan, dan seterusnya tadi mereka setuju, maka akan diikuti oleh masyarakat anggotanya. Oleh karena itu, strategi advokasi menjadi penting untuk dikuasai. Kemudian yang terakhir, ada kesanggupan. Nah, kira-kira dari program yang kita susun, materi yang kita sampaikan pada saat penyuluhan dan lain sebagainya, kira-kira masyarakat sana mampu nggak untuk melaksanakan itu? Sanggup nggak mereka untuk merubah perilaku mereka dengan modal yang mereka punya? Atau jangan-jangan hanya cita-cita? Contoh misal begini. Misalkan di suatu daerah tersebut, daerah terpencil, di sana tidak ada akses air, tidak ada akses listrik, dan lain sebagainya. Tapi mereka kita minta untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan rajin misalkan, kemudian mandi paling tidak 2 kali sehari misalkan, menggosok gigi dan lain sebagainya. Nah, karena fasilitas dan lain-lain tidak ada, mereka akan tidak sanggup. Karena kenapa? Untuk mengakses air misalkan, mereka harus berjalan 10 kilo untuk mendapatkan 1 ember air. Nah, apakah dengan mandi 2 kali tadi mereka harus bolak-balik 20 kilo, 40 kilo kalau mandi 2 kali sehari? Nah, kita juga harus berbicara tentang kesanggupan mereka. Kira-kira sanggup nggak? Oke, kalau tidak sanggup cukup dengan cuci tangan. Bagaimana dengan akses air untuk mencuci tangan? Oh, tidak bisa juga. Bagaimana kalau seandainya pakai hand sanitizer misal? Jadi, kita dalam membuat program, menyampaikan isi pesan penyuluhan kesehatan misalkan, itu harus melihat kesanggupan dari masyarakat. Nah, program promosi kesehatan itu menekankan bersama masyarakat. Karena tadi, petugas promotor kesehatan itu tidak akan mampu apa-apa, tidak akan match dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kalau dia berjalan sendirian. Oleh karena itu, promosi kesehatan yang baik itu lebih menekankan pada bersama masyarakat. Karena kita ingin tahu masyarakat butuh apa, masyarakat punya kemampuan seperti apa, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama dengan masyarakat. Oke, yang pertama mempelajari aspek penting dalam kehidupan masyarakat untuk memahami apa yang mereka kerjakan, perlukan, dan inginkan. Nah, kalau kita sudah tahu ini, maka promosi kesehatan menjadi hal yang mudah. Kemudian, yang kedua, menyediakan alternatif yang menarik untuk perilaku yang beresiko. Misal, jamban keluarga, sehingga buang air besar dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Kalau BAB-nya di sungai dan lain sebagainya, bukan tidak nyaman, bukan tidak aman. Mungkin menurut mereka menjadi
hal yang sangat aman dan sangat nyaman begitu ya. Tapi perilaku ini perlu kita rubah, kita ajak masyarakat, kita tekankan bahwa BAB di sungai itu tidak baik untuk keberlangsungan alam, tidak baik untuk keberlangsungan kesehatan manusia dan lain sebagainya. Sehingga kita menyediakan alternatif. Yuk, apa solusinya? Yuk kita bikin jamban keluarga. Begitu ya. Dengan jamban keluarga masih tetap nyaman, aman, dan tidak mengganggu lingkungan barangkali dan seterusnya. Tapi tadi harus dirumuskan bersama dengan masyarakat. Kita bisa memanfaatkan strategi advokasi, strategi health edukasi dan lain sebagainya sehingga mereka tahu, mau dan mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, yang ketiga, merancang program promosi kesehatan dan memantau dampaknya secara terus-menerus. Nah, ini berbicara tentang promkes tidak pernah cukup dengan satu kali saja. Karena merubah perilaku bukan sesuatu yang mudah. Oke, contoh, orang yang merokok tuh nggak bisa berhenti. Karena kenapa? Perilaku. Walaupun dia tahu bahwa rokok itu racun, dia tahu rokok itu berbahaya bagi kesehatan, bisa membuat dia kanker, bisa membunuhnya dia, dan seterusnya, bahkan merugikan orang-orang sekitarnya, tapi tetap dia merokok. Sulit bukan? Sulit. Oleh karena itu, promosi kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena ada penolakan dari masyarakat. Lanjutkan. Oke, nah berbicara tentang promkes pasti tidak terlepas dari sasaran dong ya. Sasaran. Siapa sih sasaran kita? Nah, berbicara tentang sasaran, sasaran pertama ada sasaran primer, di mana sasaran primer adalah orang yang betul-betul baru mau menerapkan. Jadi perilakunya betul-betul belum terpapar dengan promosi kita. Sehingga harapannya orang yang setelah mendengar promosi kita tadi atau melihat promosi kita tadi, dia mampu berperilaku yang lebih baik, yang betul-betul baru. Kemudian sasaran yang kedua adalah sekunder. Sasaran sekunder ini diharapkan kita itu dapat mempengaruhi orang-orang yang dipercaya atau dituakan atau dia menjadi tokoh masyarakat di sana, gitu ya. Sehingga perilaku mereka baik bisa diikuti oleh sasaran primer kita atau masyarakat yang ada di bawahnya. Kemudian kalau tersier, ini diharapkan sasaran kita ini adalah orang-orang yang penting, bisa pemerintah desa misalkan, pemerintah setempat misalkan, bisa penyandang dana misalkan, sehingga orang-orang segan untuk menolak. Jadi sasaran tersier ini berpengaruh terhadap keberhasilan dari kegiatan kita. Ini fungsi advokasi kembali, bahwa fungsi advokasi itu sangat penting untuk kita memasukkan program baru ke masyarakat, karena pasti akan mendapatkan penolakan. Oke, adapun langkah memilih metode promkes. Yang pertama adalah tetapkan tujuan, pasti dong. Tujuan kita promosi ini buat apa nih? Oh, kita mau mengedukasi. Oh, kita mau advokasi. Oh, kita mau penelitian dan seterusnya. Kemudian tetapkan segmentasi pasar pasti. Karena bahasa yang kita pakai pada anak-anak tentunya pasti akan berbeda dengan bahasa yang kita pakai pada saat kita memberikan promosi ke orang-orang dewasa atau orang-orang tua. Sangat berbeda. Bahkan animasi, gambar, dan sebagainya, warna maupun tulisannya pasti akan sangat berbeda. Oke, yang paling penting adalah nomor 3, mengembangkan positioning pesan. Pesan kita ini harus selalu mudah diingat oleh sasaran kita. Jika pesan yang kita sampaikan tadi lupa setelah pesan tersebut kita tutup, maka kita tidak berhasil mengembangkan positioning pesan. Nah, berbicara tentang pesan kesehatan, jangan terlalu panjang, jangan terlalu bertele-tele, cukup hal yang sepele, tapi berdampak pada daya ingat mereka. Mereka akan selalu ingat, dan mudah-mudahan dengan selalu ingat tadi akan berdampak pada perilaku mereka. Kemudian menentukan strategi positioning. Strateginya bagaimana? Oke, jadi positioning tadi kita berbicara tentang apa yang mudah diingat gitu oleh masyarakat. Nah, strateginya bagaimana? Oh, kita dengan kasih logo misal, dengan kasih brand, dengan kasih nada-nada tertentu misalkan dan seterusnya, sehingga mendengar itu, melihat itu, orang akan langsung ingat. Begitu. Nah, itulah disebut juga strategi positioning. Kemudian yang terakhir adalah memilih media promkes, jelas. Karena
media promkesnya pasti sangat banyak dan pastinya punya kelemahan kekuatan masing-masing, sehingga dengan kita tahu segmentasi pasar kita siapa, sasaran kita siapa, maka medianya pun pasti akan berbeda begitu ya. Kemudian berbicara tentang positioning. Positioning tadi sudah saya bahas bahwa positioning itu adalah bagaimana cara kita merancang suatu produk, katakanlah suatu promosi kesehatan agar mudah diingat di benak masyarakat, di benak konsumen. Oke. Berbicara tentang positioning juga bukan tentang apa yang kita lakukan pada produk, tapi apa yang kita lakukan terhadap persepsi konsumen. Begitu. Sehingga positioning ini dianggap baik apabila produk tersebut mudah diingat di benak konsumen daripada produk lain yang sejenis. Oke, masih ingatkah gambar ini? Tapi ini dipelesetkan ya. Artinya, jika Anda tahu bahwa barang ini apa, positioning mereka bagus di benak Anda. Oke, masih ingat? Masih ingat pula dengan gambar-gambar ini? Satu lagi. Masih ingat ya? Itu artinya brand image mereka, positioningnya bagus di benak kita. Adapun strategi positioning, yang pertama adalah atribut produk. Atribut itu bisa berbicara tentang logo, warna, nada, dan lain sebagainya. Kemudian berbicara tentang manfaat. Oke, jelas. Jika manfaatnya tadi barang ini promosi kesehatan kalian dirasa bermanfaat, maka akan lebih mudah diingat oleh masyarakat begitu ya. Kemudian harga dan kualitas terbaik. Oke, ini untuk produk jadi sebetulnya. Tapi yang paling strategis, paling bagus untuk kita manfaatkan dalam promosi kesehatan adalah 1 dan 2. Karena 3 dan 4 ini sebetulnya untuk produk jadi barang yang dijual di pasaran begitu ya. Ini berdasarkan pemakaian itu kalau iklannya itu adalah brand ambassador begitu. Jadi artis-artis yang dia menjadi brand ambassador dari produk-produk tertentu. Kemudian ada juga iklan-iklan yang dia berdasarkan pesaingnya. Jadi dia membuat iklan tapi merendahkan atau mengucilkan dari produk saingannya. Kemudian kategori produknya. Kategori produk ini ada yang dia utama di pasaran begitu, atau yang dia biasa-biasa saja di pasaran dan seterusnya lah. Oke, berbicara tentang strategi positioning untuk Promkes, fokus saja pada atribut produk dan manfaat produknya. Oke, jadi kalau di promosi kesehatan itu bukan bersaing antar promosi kesehatan, tapi lebih ke sinergi. Jadi kita bersinergi untuk merubah perilaku masyarakat. Jadi jangan pernah bersaing. Aduh, penyuluhan saya bagaimana ya? Penyuluhan sana lebih bagus misalkan dan seterusnya. Bukan hal itu yang mau kita bahas, tapi bagaimana cara promosi kesehatan kita menggunakan media yang mana sehingga masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Oke, masih ingat dengan gambar ini lagi? Oke. Nah, ini adalah gambar-gambar yang brand image-nya kuat, yang ditanamkan ke dalam benak kita. Jadi, meskipun gambarnya dirubah, tulisannya dirubah, kita masih ingat bahwa barang itu adalah itu. Oke, metode adalah cara dan strategi, kemudian media adalah sarananya untuk menampilkan pesan. Oke, ini adalah jenis metode Promkes berdasarkan teknik komunikasi. Jenis metode Promkes ya. Jadi banyak sekali jenis metode Promkes. Ini berdasarkan teknik komunikasi, ada metode penyuluhan langsung, ada metode yang tidak langsung. Kalau penyuluhan langsung bisa door to door ke rumah. Jadi petugas puskesmas yang katanya di laporan profil mereka itu selalu menyebutkan bahwa kunjungan rumah tercapai 100% dan lain sebagainya. Padahal kami sebagai masyarakat desa tidak pernah mendapatkan kunjungan dari petugas puskesmas, apapun bentuknya itu. Oke, jadi ya idealnya petugas promkes door to door. Kemudian ada juga FGD misalkan, focus group discussion. Kemudian, nah ini penyuluhannya itu bisa juga di posyandu, karena di posyandu ada meja yang dimana meja tersebut digunakan untuk
berdiskusi antara masyarakat dengan petugas kesehatan. Atau ya langsung diberikan penyuluhan pada saat ibu-ibu kumpul misalkan, dan seterusnya kita akan kasih penyuluhan. Ini disebut sebagai metode penyuluhan langsung jika dilihat dari teknik komunikasi. Oke. Kemudian ada juga yang metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini bisa dari media cetak, media elektronik. Kemudian jika sekarang sudah website, internet dan lain sebagainya, begitu ya kita bisa manfaatkan, itu disebut sebagai metode tidak langsung. Oke. Nah, jenis metode Bromkes selanjutnya berdasarkan jumlah sasaran. Ada sasarannya individu, ada sasaran kelompok, dan massal. Tentunya metode Bromkesnya pasti akan berbeda. Jika individu, maka kunjungan rumah, telepon, kemudian lain-lain begitu ya. Grup WA misal WA Japri begitu mungkin masuk ke perorangan. Sementara kalau kelompok itu bisa pertemuan FGD tadi, misalkan bisa logmin, bisa demonstrasi, diskusi kelompok, misalkan dan lain-lain begitu ya. Sedangkan kalau massal, nah itu pertemuan umum, kemudian pertunjukan kesenian biasanya kalau di desa-desa suka ada wayang misalkan dan seterusnya. Nah, kita bisa menyampaikan pesan-pesan kesehatan melalui media-media tersebut. Oke, ada poster, ada film dan lain sebagainya, banyak. Nah, berdasarkan indera penerima, metode Promkes itu yang pertama ada melihat, yang kedua mendengar, dan yang ketiga kombinasi antara melihat dan mendengar. Kalau melihat pastinya yang media cetak, poster, gambar-gambar foto gitu ya, kemudian koran, majalah, dan lain sebagainya, baliho. Oke. Sementara kalau berdasarkan indera penerima ya adalah mendengar, ya pasti lewat radio, pidato, kemudian ceramah, atau lewat lagu misalkan, dan seterusnya. Kemudian kalau kombinasi antara melihat dan mendengar ya biasanya film begitu ya. Kemudian demonstrasi gitu ya. Sehingga mereka bisa melihat, mendengar sekaligus gitu ya. Melihat dan mendengar secara sekaligus. Oke, kalau demonstrasi malah justru bisa dilihat, didengar, diraba, dicium, dicoba gitu. Kalau seandainya kita membuat makanan sehat, ya mereka bisa mencoba makanan sehat itu rasanya seperti apa dan seterusnya. Akan lebih melibatkan banyak indera. Oke, berbicara tentang media. Media yaitu adalah alat peraga, yang kita sebut sebagai alat peraga. Alat peraga atau media tadi harus mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran. Kemudian ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya pun harus dapat diterima oleh sasaran. Jadi dengan adanya media atau alat peraga ini, itu merupakan sarana untuk kita menyampaikan pesan, sehingga harus lebih mudah dimengerti. Oke, adapun keuntungan menggunakan alat peraga atau media, yang pertama adalah dapat menghindari salah pengertian atau salah pemahaman atau salah tafsir. Dengan contoh, tadi di atas sudah disebutkan bahwa banyak kekeliruan begitu ya. Misal begini, kita ingin memberikan contoh bagaimana cara pemasangan kondom misal. Nah, di benak mereka kondom itu apa sih? Seperti apa bentuknya dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan media ini loh kondomnya, seperti ini bentuknya dan seterusnya, maka kesalahpahaman tadi akan kecil begitu ya. Kemudian yang kedua, dapat memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap karena bisa mereka lihat, mereka bisa dengar apa yang kita sampaikan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, apa yang diterangkan akan lebih lama diingat. Pasti, karena nanti kita akan cek apa yang dilihat, apa yang dibaca dan seterusnya, berapa persen sih yang mampu diingat oleh manusia atau kebanyakan orang. Kemudian yang keempat, dapat menarik serta memusatkan perhatian. Karena mereka belum pernah melihat kondom misalkan, kemudian kita sampaikan bahwa inilah bentuk kondom, maka sekian juta pasang mata tadi katakanlah bisa menarik gitu ya. Bisa melihat ke titik yang sama. Oleh karena itu dia menarik perhatian orang. Kemudian media atau alat peraga selanjutnya adalah dapat memberi dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Jadi kalau ada contohnya dan seterusnya bisa dilihat, bisa dipraktekkan sama mereka, maka akan lebih kuat untuk mencoba itu atau berperilaku ke arah lebih baik. Nah, tadi penyerapan materi dalam Promkes. Oke. Seseorang belajar melalui panca indera. Setiap indera ternyata berbeda pengaruhnya terhadap hasil belajar seseorang. Di mana? Nih gambar-gambarnya.
Kalau melalui lidah, itu hanya 1%. Kalau melalui sentuhan, 2%. Penciuman 3%, pendengaran 11%, dan melalui penglihatan 83%. Tapi jangan heran, ada orang yang dia melalui pendengaran justru persentasenya lebih besar. Ini adalah kebanyakan orang. Jadi jangan heran kalau nanti di kelas ada teman-teman yang dia kalau lagi kuliah tuh kerjaannya merem aja, tidur aja. Tapi pada saat ditanya dia mampu menjawab begitu ya. Dan betul jawabannya, bukan ngaco, bukan mimpi. Nah, itu artinya orang tersebut belajar melalui panca indera pendengaran. Kalau dilihat, bosan dia lihat dosennya barangkali, bosan dia lihat penyuluhnya, maka dia akan tidur gitu ya. Tapi dengan tidur ternyata dia lebih mampu menyerap informasi lebih banyak dan mampu mengingatnya lebih banyak. Begitu. Oke, nah kalau tadi belajar dari panca indera begitu ya, dari panca indera. Nah sekarang dari teori ini kita bisa melihat apa sih yang bisa diingat. Kalau orang hanya membaca, maka yang bisa diingat adalah maksimal 10%. Kalau dia mendengar 20%. Tapi ada kalangan tertentu yang dia mungkin lebih besar apa ya daya daya serapnya ya, daya ingatnya. Kemudian kalau dia melihat, bisa melihat gambar atau menonton film misalkan, maka 30% yang mampu dia ingat. Oke. Nah, jadi kalau seandainya dia melihat dan mendengar, maka 50% yang mampu dia ingat. Oke. Akan lebih besar lagi kalau seandainya apa yang mereka ucapkan dan mereka tulis. Mereka ucapkan, mereka akan tulis, kemudian yang bisa mereka ingat sekitar 70%. Oke. Yang paling besar atau persentase yang paling tinggi adalah 90% ini. Ini adalah dari apa yang mereka lakukan. Jadi, bagusnya, idealnya penyuluhan yang kita berikan tadi harus mereka praktekkan. Harus mereka demonstrasikan sehingga mereka betul-betul ingat 90% begitu ya, nggak lupa. Oke. Tidak hanya sekedar membaca. Kalau hanya membaca brosur, membaca leaflet, booklet, dan lain sebagainya, itu paling 10% yang bisa nempel begitu ya. Oleh karena itu, kita anjurkan untuk yuk kita praktekkan sama-sama gitu ya. Kalau kita memberikan penyuluhan ke anak-anak TK, biasanya kita akan langsung demonstrasikan misal PHBS cuci tangan, sikat gigi dan lain sebagainya kita langsung praktekkan begitu ya. Dan 90% akan diingat oleh anak-anak tersebut. Akan lebih mengena ketimbang kita hanya bagi-bagi brosur. Oke. Adapun jenis atau macam media promkes, yang pertama ada benda asli, yang kedua benda tiruan, gambar atau media grafis, dan gambar optik. Kalau benda asli ya jelas benda asli begitu ya. Benda yang bisa kita tunjukkan bahwa inilah bentuk aslinya, ukuran asli dan sebagainya. Misal, kita sedang jalan-jalan dan sedang memberikan penyuluhan kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Terus kita ketemu dengan kerumunan lalat misalkan yang hinggap pada kotoran manusia misal. Nah, kita bisa tunjukkan bahwa ini loh dampaknya kalau seandainya masyarakat BAB sembarangan dan lain sebagainya, dan ini bisa menyebabkan penyakit diare dan macam-macam. Ini adalah benda asli yang kita tunjukkan, real bisa dilihat oleh masyarakat. Oke, ada juga spesimen lab misal. Spesimen lab itu hewan-hewan kecil, baik kupu-kupu maupun parasit lainnya yang sudah diawetkan ke dalam resin misalkan atau ke dalam wadah khusus sehingga bentuknya tidak hancur, tidak berubah, tapi tetap bisa dilihat kapanpun begitu ya, sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini disebut spesimen lab. Ini pun adalah benda asli yang bisa diperlihatkan ke masyarakat sehingga mereka tahu betul bahwa ini adalah apa gitu ya. Oke, ada juga benda tiruan, jelas dalam memberikan promosi kesehatan, misal mengenai jenis-jenis makanan misalkan. Kan tidak harus membawa makanan, yang makanan itu tidak bisa disimpan misalkan, pasti akan basi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita butuh eh, benda tiruannya. Terbuat dari plastik misalkan, dari lilin misalkan, dari tanah liat dan sebagainya, tapi bentuknya mirip. Oke. Ada juga patung-patung manusia begitu untuk menunjukkan organ-organ tubuh dalam manusia
seperti apa, cara kerja dan lain sebagainya, tapi itu menggunakan benda tiruan, bukan pada manusia yang masih hidup yang dibedah-bedah gitu, enggak. Kemudian ini juga manekin-manekin seperti ini juga pasti akan tiruan. Oke, bayi misalkan, orang dewasa misalkan, dan seterusnya itu banyak sekali dan harganya bervariatif. Nah, benda tiruan ini merupakan media dalam kita menyampaikan pesan kesehatan, pesan promosi kesehatan, sehingga masyarakat bisa melihat walaupun ini palsu begitu, tapi paling tidak sudah mirip bentuknya. Itu harapannya. Kemudian ada gambar media grafis gitu, nah bisa poster, leaflet, brosur, booklet, bisa baliho dan lain sebagainya. Ini adalah gambar atau media grafis. Oke, ini biasanya membutuhkan biaya yang tinggi atau cost yang tinggi karena dia menggunakan alat-alat yang canggih untuk mencetak ini semua, gitu ya. Kemudian ada gambar optik gitu ya, gambar optik ada foto, slide, film dan sebagainya. Nah ini tergantung dari kita butuh apa, kita butuh yang mana dan siapa sasaran kita dalam memberikan dalam promosi kesehatan. Karena beda sasaran, beda tempat, beda lokasi begitu, pasti metode atau media yang kita pakai pasti akan berbeda begitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita, materi kita terkait dengan media dan metode promosi kesehatan. Oke. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah membuat. Oke. Sebentar. Oke. Tugas Anda untuk pertemuan kali ini adalah membuat media promosi kesehatan terkait dengan corona atau COVID-19 berupa gambar yang disampaikan melalui media sosial. Jadi, bukan hanya bentuknya, tapi sudah Anda sebarkan. Saya tahu bahwa Anda sudah aktif dalam mempromosikan COVID-19 ini, tapi saya ingin bukti bahwa promosi kalian tadi sudah tersebar begitu. Anda silakan buka lagi, kemudian Anda screenshot begitu tampilan dari medsos Anda, baik itu
Facebook, IG, misalkan WA dan lain sebagainya, di mana membuktikan bahwa pesan Anda tadi sudah dibaca oleh sekian banyak orang. Nah, gitu ya. Oke, kalau seandainya belum, Pak, saya belum buat gambarnya, misalkan, oke, silakan buat. Silakan buat 3 jenis media yang berbeda, leaflet, poster, buku, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, 3 hal tersebut Anda buat, Anda rancang, tapi 3 jenis ya, 3 jenis. Misalkan sudah bikin gambar untuk di-share di Facebook, misalkan, apa itu namanya? Oh, itu brosur, misalkan, karena ukurannya kecil. Oke, Anda buat dalam bentuk poster, Anda share di medsos Anda juga. Kemudian yang terpenting adalah seberapa banyak orang yang sudah mendengar atau membaca dari pesan Anda. Itu menjadi dasar saya memberikan penilaian nanti. Jadi selain membuat 3 jenis media, kalaupun sudah ada silahkan manfaatkan. Kalau belum silahkan buat, tapi 3 jenis media yang berbeda. Gitu ya, 3 jenis media yang berbeda. Kemudian share. Nah, setelah share tadi, setelah berapa lama, Anda screenshot lagi sudah berapa banyak orang yang melihat em, gambar yang sudah Anda share tersebut. Oke, itu saja tugasnya. Nanti kalau sudah silakan kirim ke WA saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.